Pernah nggak sih kamu cari video di TikTok, terus langsung ketemu? Atau nyari barang di toko online dan tiba-tiba muncul semua barang yang kamu maksud? Eits, itu semua nggak sulap, nggak sihir loh. Ada algoritma yang bantu kerja di balik layar. Nah, hari ini kita bakal kupas dua algoritma pencarian sekaligus dua algoritma pengurutan. Nah sekarang bayangin nih, kamu lagi cari kontak temen di daftar kontak HP-mu. Tapi kamu scroll satu persatu. Capek nggak sih? Nah, itu namanya linear search. Si algoritma bakal periksa data satu persatu sampai ketemu hal yang dicari. Nah sekarang kita lihat bahwa kita punya 5 kontak, yaitu Adit, Denis, Imron, Sopo, dan Jarwo. Nah sekarang kamu mau cari nama Imron di kontakmu. Si algoritma bakal nyoba nyari satu persatu sampai ketemu. Nah sekarang kita lanjut. Coba kamu bayangin kamu buka buku kamus, lalu mencari kata gajah di dalam kamus tersebut. Kamu pasti nggak buka dong dari halaman pertama. Pasti kamu langsung ke tengah, terus cari arah kanan atau kiri untuk mencari kata gajah tersebut. Nah ini binary search. Kita akan lihat simulasi berikut ini. Bayangin kamu punya 5 angka, yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan 4 sebagai target yang akan kita cari. Binary search menambahkan indeks pertama dengan indeks terakhir lalu dibagi 2 untuk menemukan indeks angka yang akan dibandingkan dengan target. Nah, di simulasi ini, ketika operasi tersebut dilakukan, kita menemukan angka 5 sebagai pembanding. Lalu, kita akan lihat apakah 4 lebih kecil daripada 5? Jawabannya iya. Oleh karena itu, target akan pindah ke kiri dan mengabaikan angka 5, 6, dan 7 untuk mencari pembanding lain. Dalam simulasi ini, tersisa angka 3 dan 4. Lakukan operasi yang sama untuk menemukan indeks angka pembanding selanjutnya. Dalam hal ini, yaitu 3. Lalu, apakah 4 lebih besar daripada 3? Ya, maka target akan pindah ke kanan. Nah, di sini kita sudah menemukan target angka yang dicari. Begitulah binary search secara teknis. Nah, kedua metode ini tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Linear search itu gampang, bisa langsung dipakai di semua data, bahkan data yang acak sekalipun. Cocok kalau datanya sedikit. Nah, kekurangannya kalau datanya banyak, ya kita bisa capek juga. Harus dicek semua satu persatu, walau jawabannya ada di akhir. Nah, kalau binary search, kita main cepet nih. Tapi datanya harus urut terlebih dahulu. Terus kita cek bagian tengah dan tinggal pilih ke kiri atau ke kanan. Gitu aja sampai ketemu. Kelebihan dari binary search itu proses pencariannya bisa lebih cepat daripada linear search. Apalagi buat data yang jauh lebih besar. Tapi kekurangannya, binary search tidak bisa dipakai kalau datanya belum urut. Jadi, kalau datamu acak dan dikit, linear search sudah cukup. Kalau datamu banyak dan sudah urut, binary search jadi jagoannya. Nah sekarang, agar lebih jelas kelebihan dan kekurangan kedua metode tersebut, mari kita lihat bagaimana kedua metode tersebut menyelesaikan sebuah studi kasus. Bayangin kamu lagi buka playlist yang isinya banyak sekali lagu. Dan kamu mau cari lagu Statue dari Faris Adam. Kalau pakai linear search, kamu scroll satu persatu dari atas. Lagu 1, bukan. Lagu 2, masih bukan. Dan kamu baru berhenti pas nemu lagunya di entah lagu keberapa. Capek? Lumayan. Tapi pasti ketemu. Tapi kalau playlistmu sudah terurut sesuai abjad, kita bisa pakai binary search. Langsung cek ke tengah playlist dan kita menemukan lagu Nikes sebagai pembanding.
Apakah abjad N sudah melewati abjad S? Kalau belum, kita lanjut mencari pembanding selanjutnya. Kita menemukan lagu Sweet Life sebagai pembanding. Tetapi abjad awal sudah sama-sama S, kita bisa bandingkan abjad kedua dari kedua lagu tersebut, yaitu W dengan T. Apakah abjad W sudah melewati abjad T? Ternyata sudah. Nah, ternyata lagu Statue tepat di atas lagu Sweet Life. Jadi, kalau playlist kamu acak-acakan kayak perasaan dia ke kamu, ya pakai linear search aja. Tapi kalau playlist kamu rapi sudah urut sesuai abjad, binary search bisa nyelamatin waktu kamu. Sekarang kita lanjut ke dua metode pengurutan, mulai dari selection sort. Bayangin kamu punya daftar list nilai kalkulus teman-temanmu. Terus kamu pengen nih nyusun data nilai kalkulus tersebut dari terkecil sampai terbesar. Oke, kita lihat. Pertama-tama kita cari nilai paling kecil di seluruh daftar dari 85, 70, 90, 60, dan 75. Yang paling kecil itu 60. Kita tuker sama yang paling depan. Jadi sekarang kita punya 60, 70, 90, 85, dan 75. Lanjut, kita cari nilai terkecil dari sisanya, yaitu 70, 90, 85, dan 75. Yang terkecil 70, udah pasti di depan. Sip, lanjut lagi. Ulangi terus sampai semua nilai urut rapi dari kecil hingga ke besar. Dan voila, nilainya sekarang 60, 70, 75, 85, dan 90. Sekarang kita lanjut. Bayangin kamu lagi nyusun kartu nama. Tiap ambil kartu, kamu cari posisi yang pas buat disisipin. Nah, ini insertion sort. Selanjutnya, kita masuk ke simulasi agar lebih mudah untuk dipahami. Misalkan kita punya 5 angka, yaitu 3, 5, 4, 1, dan 2. Dan kita ingin mengurutkan angka tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Menggunakan metode insertion sort, kita bandingkan kedua bilangan terdepan. Kita lihat bahwa urutan kedua bilangan tersebut sudah benar. Maka, kita bisa lanjut ke angka selanjutnya. Nah, di angka selanjutnya, apakah 4 lebih besar daripada 5? Tentu tidak. Maka, angka 4 harus disisipkan di antara 3 dan 5. Selanjutnya, apakah angka 1 lebih besar daripada 5? Tentu tidak. Maka, angka 1 harus disisipkan antara 4 dan 5. Nah, ulangi langkah tersebut sampai semua angka terurut dari terkecil sampai terbesar. Nah, sama seperti dua metode searching sebelumnya, dua metode pengurutan juga mempunyai keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Mulai dari selection sort, keuntungannya jumlah penukaran datanya bisa sangat sedikit karena cuma swap sekali per iterasi. Tetapi kekurangannya, waktu yang dibutuhkan tetap lama meskipun data sudah hampir terurut. Nah, di samping itu, insertion sort lebih efisien kalau datanya hampir rapi. Proses sisipnya juga bikin dia sangat cepat di kondisi tertentu. Kekurangannya, dia bisa jadi sangat lambat kalau datanya masih sangat-sangat acak. Jadi kesimpulannya, kalau datanya rapi dan kecil, insertion sort lebih unggul. Tapi kalau kamu butuh proses yang stabil dan gak terlalu banyak tukar-tukaran, selection sort bisa jadi pilihan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kedua algoritma pengurutan tersebut menyelesaikan studi kasus berupa pengurutan jumlah views di YouTube.
Nah, jadi itu dia penjelasan simple soal linear search, binary search, selection sort, dan insertion sort. Sekarang kamu udah paham kan bagaimana cara data dicari dan disusun dalam dunia algoritma? Ke kampus bawa ransel berat, isinya cuman air dan semangat. Belajar ngoding emang bikin penat, tapi ngerti algoritma bikin otak sehat.